di hari Sabtu yang mendung ini kembali lagi bersama para NN profesional semua dalam acara live Instagram Nina Nugroho Solutions di Instagramnya Nina Nugroho Store. Program ini insya Allah selalu berjalan setiap hari Rabu dan setiap hari Sabtu jam 4 sore untuk supaya para NN profesional semua memiliki wadah nih untuk bisa menggali informasi dan juga edukasi, juga sosialisasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan apa-apa yang menjadi kegelisahan para customer NN atau Nina Nugroho, atau dengan biasa saya sebut NN profesional. Dan semoga dengan acara ini bisa menjawab semua kegelisahan, menjawab tantangan, dan bisa menjadi solusi bagi para NN profesional semua. Baiklah, hari ini spesial nih, kita masih ngobrol tentang fashion, yaitu tentang pendidikan dan dakwah Islam busana muslim, ditemani dengan narasumber Dr. Hajah Indria Rusmana, SE, MPDI. Wow. Nah, sebelum kita mengundang beliaunya ngobrol bersama kita dengan tema pendidikan dan dakwah Islam busana muslim, saya mau berterima kasih nih kepada Nina Nugroho Store untuk bajunya sore hari ini yang saya pakai. Nih, sebentar ya. Bajunya ini shirt dengan modifikasi, ada ribbon, ada piping di sini, kemudian ada double manset dengan modifikasi warna yang cantik sekali ya, dipadukan dengan pipe pants berwarna pink. Sebentar saya berdiri, tuh kan matching banget kan. Oke, baju ini juga selalu busui friendly dan juga wudu friendly nih, supaya para NN profesional semua bisa senantiasa melakukan apa yang jadi kewajibannya, tapi bisa tetap tampil cantik dan profesional. Terima kasih untuk Nina Nugroho Store. Jangan lupa ya, seperti biasa silakan para NN profesional semua mengajukan pertanyaan seputar tema. Temanya hari ini adalah pendidikan dan dakwah Islam busana muslim. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya, karena nanti kami akan memilih 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Wah, luar biasa. Saya sampaikan sedikit nih siapa sih yang hari ini akan menjadi narasumber kita yang menemani saya ngobrol di sore hari yang mendung ini. Semoga tetap semangat ya para NN profesional semua. Beliau adalah seorang penulis, writers, designers, researcher, konsultan, and presenters of Islamic education, especially on Islamic fashion. Wah, luar biasa sekali ya. Memang sepak terjangnya beliau ini konsisten nih di dunia fashion. Sampai kalau saya tidak salah, program doktoralnya juga disertasinya tentang fashion nih. Nanti kita sama-sama tanya ya dengan beliau. Kemudian untuk jobsnya, guest lecturer of Asride atau Akademi Seni Desain Mode ISWI, Indonesia Language Course and Entrepreneurship of Fashion 1 dan 2, kemudian lecturer at FAI KPI Islamic Broadcasting Communication atau dakwah, Ahwal Asaiyah PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah of Ibnu Khaldun University Bogor, writers, researcher, consultant, presenters on Islamic education. Kemudian experience-nya, guest lecturer of Asride atau Akademi Seni Desain Mode ISWI, Indonesia Language Course and Entrepreneurship of Fashion 1 and 2, lecturer at FAI KPI Islamic Broadcasting Communication atau dakwah, Ahwal Asaiyah PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah of Ibnu Khaldun University Bogor, teacher and researcher Islamic Education and Lifestyle both at home and abroad, Kuala Lumpur, Hong Kong, and Amerika, project manager dari Corporation between in ICF IMFO for the construction of mosque in Los Angeles and also in ICF IU of HK for dakwah in Hong Kong, writers, researcher, and teacher on Islamic education and lifestyle, juga consultant and expert in field of Islamic education, especially Islamic fashions. Untuk
Education-nya formal education, beliau lulusan Doctor of Islamic Education Ibnu Khaldun University Bogor, Magister of Islamic Education Ibnu Khaldun University Bogor, kemudian Bachelor of Economic Bandung Islamic University. Non formalnya PPDB Bandung Mode Design Education, LPRS Educational Institution Ratih Sam Basic and Advanced Class, LPP TVRI. Bukunya juga banyak banget nih para profesional muslimah semua. Bukunya ada The Power of Religious Music Unravels Love Content Faith Toward the Universitas Alex Media Goodness, Beautiful with Abaya, Muslim Fashion Journey, Galeri Kebaya Muslimah Nan Anggun, Penebar Plus, Beautiful Stylist with Batik and Weaving, Padu Padan Kerudung dan Aksesori, MCL Muslimah Cosmopolitan, Lifestyle Teens Rosda Karya, Educational of Islamic Fashion is in the process, Fashion Bride Muslimah being processed, and etc. Kemudian organisationnya sendiri ada IFCD, Islamic Fashion Consultant and Development Members and Committees, Kadin Fashion Designers Indonesia, Founder and Foundation Board of Indonesia Muslim Fashionpreneur, IMFD, Members and Committees Indonesia Modus Fashion Designers, Alumni PKU, Ex-Education Cadre of Ulama MUI Kabupaten Bogor, Representative of KPU, Amerika and Hong Kong, Founder and Management of MT Daruzahrah Bogor, and Islamic Spiritual Leadership HMC Hijabers Mom Community Bogor. Wow, luar biasa sekali. Saya dikasih waktu 5 menit untuk mendeskripsikan beliau, tapi tidak cukup waktunya. Mohon maaf para NN profesional semua, silakan bergabung bersama kami karena sebentar lagi saya akan invite Ibu Hajah Dr. Indria Rusmana SE MPDI untuk bersama-sama kita. Silakan siapkan pertanyaan seputar tema. Temanya hari ini adalah pendidikan dan dakwah Islam busana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada para viewers NN profesional yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali bisa ketemu lagi di sini. Walaupun masih di Instagram Live ya, tapi senang sekali. Udah berapa bulan nggak bisa ketemu. Iya, Masya Allah. Ini Nina manggilnya apa? Kalau biasanya di kehidupan sehari-hari manggilnya Teteh. Iya, teteh aja. Teteh aja. Teteh aja. Teteh aja. Iya, Teh Nina ucapkan terima kasih sekali karena sudah berkenan untuk nemenin ngobrol-ngobrol di sore hari yang mendung ini dengan tema pendidikan dan dakwah Islam busana muslim. Teteh sehat, Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Tadi bacain pengalamannya dan segala macamnya luar biasa sekali, konsistensinya Nina. Tepuk tangan buat Teteh, luar biasa, banyak banget nih, nanti pengen belajar sama Teteh. Iya, bangga. Gimana menurut Teteh nih tentang ibu aja ya, ibu. Ya, ibu Teh aja ya. Oh, Teh Indri aja. Kayaknya aneh ibu ya. Iya tuh Ibu Dokter. Busana muslimah menurut Teh Indri sendiri sekarang bagaimana nih, bisa menjadi media dakwah atau enggak? Menurut Teteh mah enggak? Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Teteh udah mulai berkegiatan di bidang Islamic Fashion ini sebetulnya dari tahun 93. Jadi awal kuliah S1 di Unisba waktu itu, tapi sambil sekolah desain fashion design di Andris, di sekolah di almarhumnya Pak Andris, Pusat Pendidikan Desain Bandung. Karena pada saat zaman itu kan belum ada lembaga formal nih untuk menjadi seorang desainer. Jadi di ITB pun saat itu belum ada sekolah desain fashion khusus.
Waktu itu adanya di yang ada pada saat itu tata busana itu hanya ada di UPI. Tapi pada saat itu karena memang minatnya lebih ke bisnis ya, jadi ngambil sekolahnya di Unisba, tetapi dibarengi dengan sekolah fashion di Andris. Jadi zaman sekolah tuh tahun 93 sudah memulai walaupun sekolah ekonomi tapi sudah mulai sekolah desain, terus kemudian menerima teman-teman yang pengen berbusana muslim didesainkan seperti apa, karena zaman itu belum banyak yang berhijab. Jadi dalam satu angkatan nih di Unisba, walaupun Universitas Islam Bandung dari 400 siswa ya pada saat itu yang seangkatan 93, hijab itu 5 orang termasuk Teteh. Nah, dan itu menurut Teteh tuh pasar banget untuk bisa menyampaikan busana muslim tuh nggak harus keren gitu. Busana muslim tuh nggak harus jadi ketinggalan zaman dengan gayanya gitu. Makanya lumayan laku tuh ngedesainin teman-teman dan juga bantu mereka untuk jadi apa menggunakan busana muslim. Jadi busana muslim bisa padu padan dengan walaupun misalnya bawahan di celana kita pakai tunik, hijabnya juga disesuaikan. Zaman segitu tuh yang terkenalnya itu masih Ibu Ane Rufaida almarhum ya, kemudian pendiri Safira yang kita tahu kalau baju itu ternyata untuk usia yang lebih tua, kira-kira kayak gitu. Jadi mulai di dekade itu tuh belum perintis lah untuk busana muslim ya. Nah, di kegiatan itu mulai berlangsung sampai gebrakan saya melihat karena mempelajari juga berbagai gaya busana muslim dari 1980 sampai 2015, justru mulai adanya busana muslim itu terlihat marak itu justru setelah komunitas-komunitas ya seperti hijab bersemam itu mulai memperkenalkan gaya busana muslim yang sangat gaya, kemudian up to date tapi sesuai dengan syariat, dan booming lah mulai 2010 lah mulai adanya booming kembali busana muslim sampai hari hijab ya tanggal 1 Februari. Jadi ternyata ketika kita menyampaikan busana muslim itu ada 5 faktor. Kita bisa dari pendidikan agama Islam nomor pertama, kemudian nomor 2-nya komunikasi atau dakwah, nomor 3-nya ekonomi syariah, nomor 4-nya adalah lebih kenal lagi busana muslim. Dan yang paling nggak ketinggalan, lebih penting banget ini desainer. Peran desainer ini sangat besar bagaimana memberikan suatu warna ya sirgoh gitu, bahwa busana muslim di seluruh Indonesia dikenal di dunia sebagai pusat busana muslim. Indonesia itu mempunyai ciri khas gitu. Jadi peran desainer itu sangat penting gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara desainer, para ulama ini harus pemerintah juga harus sama-sama ya membangun ini. Dan untuk sementara di Indonesia peran yang paling besar itu justru ada di desainer. Seperti itu. Jadi hasil risetnya seperti itu, masih ternyata desainer itu justru nomor satu, peran penting nomor satu. Betul. Mungkin karena lebih dekat kepada pasar mungkin ya Teh ya. Jadi apa namanya bisa menjadi role model juga dan karyanya lebih langsung diterima oleh masyarakat sehingga jadi ini nih jadi apa salah satu tumpuan untuk supaya kita bisa berdakwah gitu ya sebagai desainer. Itu tadi dakwah aplikatif itu tadi. Kalau lewat busana kan kita mengajarkan nggak langsung dari seperti ceramah ya dakwah ya kan, tetapi lewat busana muslim, lewat busananya ini gitu. Jadi kita memperkenalkan lewat media dakwah aplikatif lewat busana muslim itu tadi. Kan orang lebih tertarik tuh. Apalagi kalau misalnya lagi traveling ya, Marina sendiri juga sering ke negeri. Pasti kan ketika kita traveling dengan teman-teman desainer, kita kan pasti pengen lebih gaya ya. Itu salah satu sebenarnya media dakwah juga. Kita lagi nunjukin nih ke dunia bahwa kita muslimah, kita menggunakan busana muslim, kita keren, dan kita perlihatkan bahwa kita desainer dari Indonesia. Itu dahsyat banget. Betul, iya Teh, luar biasa sekali. Kalau misalnya kita melihat apa namanya, kan busana muslim juga kan banyak macamnya ya Teh. Kalau kemarin ngobrol sama Bu Tila tuh semuanya tergantung dari sampai mana kita fase belajarnya gitu. Jadi mudah-mudahan sih dakwah ini bisa dilihat sebagai metode untuk memperlihatkan bahwa ini loh ada nilai-nilai kebaikan yang harus kita contoh gitu ya.
Betul. Seperti itu. Kalau untuk dakwah busana muslim ini apa berdakwah itu ada kategori dakwahnya atau bagaimana Teh? Ya, dakwah itu kan macam-macam ya. Ada dakwah dengan perkataan, ada dakwah dengan tulisan, ada dakwah dengan perbuatan, ya kan. Nah, mungkin kita itu berdakwah dengan itu tadi yang dakwah dengan perbuatan. Jadi kita menyampaikan secara nggak langsung ketika kita berbusana muslim yang sesuai syariah itu sebenarnya kita juga lagi berdakwah gitu. Mengajarkan diri kepada kita juga karena tujuan kita berbusana muslim itu harus mengarah ke Al-Ahzab ayat 26. Jadi, apakah busana muslim yang kita pakai ini sudah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan apakah dengan busana muslim ini kita bisa mengajak anak-anak kita, saudara kita, teman-teman kita jadi pakai berhijab juga gitu kan. Jadi ada misi dakwahnya ketika kita menggunakan busana muslim. Jadi memang harus sampai ke sana gitu. Dan otomatis ketika kita berbusana muslim kan sudah menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Pasti lebih Allah tetap akan lebih melindungi, dan kita akan dikumpulkan dengan teman-teman yang lebih baik juga, dengan komunitas yang sama-sama juga dihijab. Insya Allah seperti itu sih. Jadi sebenarnya jadi benteng ya, jadi benteng. Dan satu dengan berhijab ini kan sebetulnya satu uh, kepatuhan kita kepada Allah di dalam surat Al-Ahzab ya. Jadi kita menyampaikan bahwa kita kepatuhan diri kita kepada Allah, dengan Allah menyuruh kita berhijab, kita menggunakannya ini. Jadi sebenarnya dengan kita berhijab itu sebenarnya udah berdakwah. Insya Allah. Ya betul, Insya Allah. Mudah-mudahan Iya. dakwah kita dari jalan yang spesifikasinya kita masing-masing bisa menginspirasi ya Teh, luar biasa jalannya. Masya Allah. Kemudian kalau untuk NN profesional semua nih yang di rumah yang nonton nih sore hari ini, kita juga bisa berdakwah lewat busana kerja juga mungkin ya, karena banyak juga kan Teh yang udah bekerja, kemudian juga sudah mulai banyak juga lembaga-lembaga kepemerintahan yang membolehkan juga untuk berhijab. Mungkin itu bisa jadi sarana dakwah juga. Menurut Teteh gimana? Iya, betul, sangat betul. Jadi kan busana itu bermacam-macam ya. Kita bisa kategorikan busana itu sebagai busana harian, kemudian busana kerja, kemudian ada busana untuk pesta. Spesifikasi busana misalnya di negara musim dingin kan ada 4 busana ya. Ada busana musim panas, ada busana musim semi gitu kan. Dan itu sebetulnya yang penemu founder berbusana sesuai aturan. Busana harian, busana pada saat kita pesta, pada saat kita kerja, itu seorang ilmuwan di zaman Abbasiyah namanya Ziryab. Jadi Ziryab ini yang meletakkan tata cara berpakaian. Bayangkan coba Islam tuh udah sampai segitunya gitu, sampai berbusana aja diatur ya. Nah, jadi busana ketika kita juga busana kerja juga sama. Artinya kan kita memproduksi busana untuk yang kerja, dipakai untuk kerja orang tadinya. Apalagi ini pasarnya sangat besar ya. Ketika orang itu pakai yang belum berhijab dengan baju yang cantik, busana kerja yang keren, dia tuh pasti kepikiran jadi pengen kan. Tapi ngajakin orang juga pengen berhijab karena bajunya keren gitu. Pasti awalnya tuh kayak gitu dulu gitu. Awalnya saya tanya ke teman-teman juga dari pas dia berhijab awalnya kenapa gitu. Awalnya tuh saya tuh malu katanya saya berhijab tuh soalnya bajunya kan gak keren, katanya takut kelihatan tua atau apa. Tapi karena busana muslim sekarang tuh keren-keren, lucu-lucu, saya juga jadi pengen pakai. Dan sekarang kebayang dari 10 perempuan Indonesia yang gak berhijab tuh kan pasti 2. Ada satu pertanyaan, mungkin itu memang non muslim atau mungkin memang belum berhijab. Jadi coba kita lihat di mall deh, dari 10 orang itu pasti yang 8-nya udah berhijab. Artinya kesadaran mereka untuk berhijab, kesadaran mereka untuk belajar agama Islam juga tinggi, karena itu pasti mempengaruhi. Ketika dia berhijabnya banyak nih di Indonesia, ternyata pendidikan agama Islamnya juga menjadi semakin meningkat, karena dia juga pengen jadi belajar. Jadi pakai baju dulu, setelah itu otomatis pasti jadi pengen belajar. Itu juga sama aja dengan dakwah sebetulnya. Luar biasa. Jadi tadi berdakwah bisa dengan perbuatan ini ya, Teh, dengan berhijab ini luar biasa. Baik. Kalau misalnya perkembangan busana muslim di Indonesia sendiri, apakah sudah menuju ke arah yang tepat gitu, Teh, kira-kira? Ya, sebetulnya dari Majelis Ulama Indonesia tidak pernah menyampaikan suatu standar berbusana muslimnya seperti apa gitu kan. Karena beliau hanya menyampaikan bahwa busana muslim itu hanya sesuai syariah, itu berarti tidak ketat, kemudian tidak transparan gitu.
mau warnanya seperti apa, kemudian mau bahannya seperti apa gitu kan. Itu diserahkan kepada kita para desainer. Dan untungnya itu terjadi di Indonesia ya. Kalau misalkan di negara lain kan tidak sampai diatur. Jadi di Indonesia itu pemerintah juga ikut mengatur kita, terutama dari hal tata cara berbusana itu kita ada Majelis Ulama Indonesia. Jadi mereka juga membuat suatu fatwa ya tentang busana muslim tapi tidak pernah ada batasan harus seperti apa. Karena begini ya, warna itu kan Indonesia itu negara tropis, kemudian negara yang banyak sekali budayanya, kearifan lokalnya. Hal-hal seperti itu kan tentunya harus diangkat ya. Bagaimana seorang Wali Songo, Sunan Ampel yang menciptakan huruf Pegon, Sunan Kalijaga yang menciptakan baju takwa, kemudian baju muslim tapi tetap dengan nilai-nilai kearifan lokalnya. Dan itu yang harus digali di Indonesia. Justru itu jadi kekuatan kita. Jadi rasanya justru karena kita tidak ada tekanan yang harus terbatas ya, kayak misalnya di Iran itu kan harus pakai baju hitam, jadi otomatis gayanya seperti itu. Itu karena pemerintah tuh tidak ikut campur di dalam hal kreativitas, para desainer kita justru jadi lebih berkembang, jadi lebih kreatif. Dan 2020 itu sudah memang dicanangkan Indonesia sebagai pusat mode busana muslim, dan itu sudah declare oleh pemerintah kita ya. Dan alhamdulillah peran pemerintah itu sangat membantu, bahkan sekarang ada sudah mulai mengarah ke halal industri. Jadi mungkin nanti ke depan akan ada sertifikasi ya untuk para desainer dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga untuk bahan halal itu akan menjadi satu kekuatan justru ketika bahan-bahan yang kita gunakan bersertifikasi halal itu menjadi satu poin, karena otomatis harga jual kita juga akan lebih mahal. Dan itu salah satu emang akan menjadi mahal, tapi itu juga salah satu kekuatan bahwa kita punya branding, karena ini busana muslim itu berarti tidak hanya saat dipakainya aja sesuai syariat, tetapi bahan yang digunakannya juga harus dari bahan-bahan halal. Nah, seperti karena ini lagi produksi di sport halal, baju sport halal, itu bahannya itu dari bambu. Kemudian juga dipakai juga di ihram. Jadi kita kerjasama antar kampus ini untuk membantu para desainer menggunakan bahan-bahan yang berasal dari kekayaan lokal Indonesia, bekerja sama dengan kampus-kampus kayak STT, Sekolah Tekstil yang ada di Bandung, kemudian kerjasama juga dengan ITB, dan kita justru mensupport para desainer ini untuk bisa menggunakan bahan-bahan kita yang dari Indonesia dan udah pasti halal, insya Allah seperti itu. Jadi sekarang mengarah tidak hanya desain saja, bahkan sudah mengarah ke bahan ya, dan itu dipelopori oleh Indonesia. Kenapa demikian? Kalau misalkan kita tidak membranding dengan bahan yang halal gitu kan, kemudian dengan desain bahan itu tidak halal gitu, kita akan kalah oleh brand-brand raksasa seperti DNG, kemudian Michael Kors ya, H&M yang sekarang mereka udah membuat baju muslim, kira-kira seperti itu. Dan kita berpikir bagaimana caranya agar kita menjadi pelaku juga di situ gitu. Jadi jangan jadi objek jualan mereka ke Indonesia, tapi kita harus jadi pelaku ya, harus jadi harus menjadi subjek yang justru menjalankan bisnis ini. Kalau bisa justru ini yang mensupply dan mengasih tahu bahwa ketika mendesain busana muslim tidak hanya desain busana, tetapi harus dari bahannya pun itu diperhatikan. Iya. Seperti itu Pak. Iya, apalagi kan sekarang ya sejalan dengan program 2020 Indonesia menjadi kiblat fashion muslim dunia ini kan kita tidak bisa bergerak sendiri ya Teh. Kita nggak cuma desainer pergi kemana-mana untuk memberikan satu edukasi kepada dunia gitu, bahwa ini loh Indonesia gitu, ini loh Indonesia produk busana muslimahnya. Tapi juga pemerintah juga bergerak nih Teh terkait ini. Ada ISEF juga kan Teh yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yang Indonesia Syariah Economic Festival Bank Indonesia. Menurut Teteh apakah senafas ini dengan budaya dakwah yang ingin disampaikan gitu? Betul, itu salah satu peran pemerintah ya, ISEF ini yang fokus dengan busana muslim ya. Di ISEF itu tidak saja tentang busana muslim, tetapi di situ juga ada conference, kemudian juga ada, walaupun sekarang semua dilakukan virtual, jadi ada fashion show, ada seminar, kemudian ada juga conference-nya juga gitu. Justru ini salah satu gebrakan pemerintah yang sangat membantu memfokuskan. Pemerintah sangat tahu bahwa ini adalah salah satu kekuatan
industri kreatif Indonesia itu di busana muslim. Nah dan ini yang kita ditunjukkan ke dunia lewat dengan acara ISEF ini. Itu satu dan mudah-mudahan ini apa ya menjadi diikutin tidak hanya di Indonesia tetapi negara-negara lain juga mungkin bisa mengikuti hal seperti ini gitu. Jadi harus dari Indonesia, memang harus Indonesia dulu apapun itu gitu, biar karena pusat modenya di kita. Jadi event fashion harus lebih banyak di kita biar nanti baru dari negara lain mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia, langkah kita. Betul, betul. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini juga jadi pembuka jalan bagi para desainer untuk lebih kreatif tentunya dan lebih kenal di mata internasional. Sehingga ayolah kita sama-sama dunia melihat Indonesia sebagai pusat dari mode muslim dunia ya Teh ya, Masya Allah. Amin, amin. Semangat, semangat Teh. Teh yang banyak relasinya nih di seluruh dunia. Luar biasa. Kira-kira apa nih Teh yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan nih Teh? Ya, sebetulnya karena disertasi kemarin mengenai kurikulum tentang busana muslim, alhamdulillah diminta sebagai tenaga ahli di kampus yang sama, tetapi di fakultas yang berbeda, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan akan mendirikan prodi baru. Prodinya ini prodi pendidikan fashion design. Jadi mengenai sekolah fashion ya, bagaimana cara hal-hal yang terkait dengan fashion lah. Di sini ada ramuannya antara pendidikan agama, kemudian seni juga, kemudian juga teknik ya. Karena dosen-dosen yang akan mengampu ini dari ISBI, dari seni budaya yang ada di Bandung, kemudian juga ada di ISI Solo, kemudian dari Fakultas Agama Islam itu sendiri. Jadi ramuan lah, mix gitu ya. Kalau misalkan karena ini nafasnya sekolah Universitas Islam, jadi kita memang harus output yang dikeluarkan pada saat nanti mahasiswa itu memang harus budaya lokal, tapi juga ada nilai sosial, ada nilai culture, dan ada nilai juga religius. Jadi busana muslimnya tidak hanya mengangkat busana muslim saja, tetapi harus ada unsur budaya lokal, nilai keagamaan. Jadi memang seperti itu. Jadi mungkin sebagai akademisi itu lebih banyak di Fakultas Agama Islam sesuai S2 dan S3-nya. Jadi di fashion ini sebagai pengabdian masyarakat. Jadi penelitian itu lebih banyak gabungan antara agama Islam, antara religius dengan Islamic fashionnya itu. Jadi selalu menjadi ciri khas ketika mengeluarkan sebuah produk, mengeluarkan entah itu di buku, entah itu di kurikulum, itu selalu ada nilai nafas ada agama Islam, karena background pendidikan agama Islam ini harus selalu kebawa kemana-mana. Jadi kalau misalkan katakanlah pengen jadi guru besar untuk busana muslim, nggak bisa karena background S2, S3-nya kan dari pendidikan agama Islam. Nah, tetapi karya-karya selalu dimasukkan nilai-nilai keislaman seperti itu. Jadi mata kuliahnya itu kalau di Fakultas Agama Islam namanya mata kuliah Islamic Fashionpreneur. Jadi malah lebih ke bisnis. Ada mata kuliahnya di ekonomi syariah. Jadi di kampus kami itu ada kuliah ekonomi syariah. Kalau belajar pengen bisnis fashionnya di mana, berarti di ekonomi syariah. Tapi kalau pengen jadi desainernya nih, pengen bener-bener jadi desainernya 5 tahun ya, maksudnya 3 tahun 7 bulan. Mereka belajar itu selama 4 tahun, 8 semester. Itu bener-bener dari bawah banget yang nggak ngerti apa-apa. Mereka akan belajar tentang adik busana, kemudian mereka juga akan belajar Nirmana 2, Nirmana 3, konsep desain, sejarah fashion, banyak banget ya pokoknya 147 kurikulum, SKS, 147 SKS. Jadi pas kemarin kaget juga, nggak nyangka ya kita bisa mengimplementasikan dari contoh disertasi menjadi sebuah kurikulum real yang akan dipakai sebagai kurikulum pertama yang itu tadi nafasnya antara teknik, kemudian budaya dan nilai Islam, itu yang pertama di Indonesia. Jadi untuk lembaga formal swasta ini adalah yang pertama, dan yang Islam, yang busana muslim ini baru yang pertama di Indonesia. Jadi mudah-mudahan bisa berdiri
dan mudah-mudahan bisa menjadi kerjasama dengan kampus-kampus lain. Kita pengen ini disebar karena ketika menyampaikan busana muslim di Indonesia, pusat mode itu tidak hanya akademis, tidak hanya praktisi, tetapi justru harus dikuatkan dengan akademisinya juga. Dan itu justru nggak ada di Indonesia, belum ada. Jadi iya, jadi walaupun ada tata busana, itu tidak difokuskan ke busana muslim. Jadi itu umum, tapi anak-anak yang mau konsentrasi di muslim, yang ngambil skripsinya muslim gitu kan. Kita S3 juga ada, sampai S3 kita punya ITB, kita punya UPI yang belajar tentang profesor busana juga ada dari UNP, kita ada. Tapi yang benar-benar fokus ke muslim belum ada. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengabdian masyarakat ini, mudah-mudahan pendorong untuk kerjasama di kampus-kampus lain gitu. Jadi ya ini nilai dakwah juga lebih banyak untuk menyampaikan kurikulum ini ya. Karena muatan keulamaannya banyak banget ketika belajar busana muslim ini, sampai sejarah fashion muslim itu banyak banget gitu yang harus dipelajari ternyata. Sampai Nabi Idris pun kita awalnya dari Nabi Idris, jadi beliau ini adalah nabi yang mengembangkan tentang busana ya. Nah sampai ke sana gitu. Jadi pas kemarin pengembangannya juga kita nggak nyangka selesai gitu kan, dalam 8 tim ya yang terlibat. Kita tinggal nunggu validasi, nanti hasil validasi kurikulum ini oleh Profesor Evi dari UNP dan juga salah satu profesor juga asosiat profesor dari UNJ Ibu Weslina. Ya mudah-mudahan doakan bahwa ini bisa berjalan. Ini kayak misalnya baju yang iya, Nina baru mau nanya teh. Ini batiknya seperti nih yang kelihatan ya. Iya, betul. Ini kan motif pegon nih, huruf Arab ya. Huruf Arab ini itu dari Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel dari mata kuliah studi tokoh pendidikan Islam awalnya. Jadi ini adalah hasil dari penelitian tugas sebenarnya yang dijadikan produk pada saat itu. Nah, itu kalau misalkan kemarin belajar bukan di sekolah fashion, mungkin nggak akan kepikiran nih bikin kayak gini di sekolah di PAI gitu kan, karena kemarin sempat ditanya, Indria kamu kan orang fashion, kok kenapa nggak sekolah di sekolah fashion gitu kan. Kalau saya ngajar di sekolah fashion, jadi saya sambil belajar juga di situ. Saya bilang, tetapi saya ingin membuat justru fondasi kurikulum nih, ketika desainer ini harus belajar apa. Nah makanya saya ngambil di pendidikan agama Islam, tetapi disertasinya membuat kurikulum sekolah fashion. Jadi ya memang antara fashion ya, antara kesukaan di busana muslim dengan jalur akademisi nggak bisa dalam satu koridor gitu ya, karena kepakaran saya diakuinya di pendidikan agama Islam. Saya bilang tidak masalah, karena saya menuntut ilmu tuh untuk menuntut ilmu ini sampai sejauh ini bisa sampai sini kan atas izinnya ya. Jadi apapun itu diniatkan bahwa busana muslim juga cita-cita saya seorang desainer, saya suka dengan bidang ini, saya bisa memanfaatkan ilmu dari PAI untuk ke busana muslim. Jadi semuanya itu jadi ladang ibadah ya buat teteh gitu. Jadi fokus busana muslim dan juga PAI ini jadi ibarat gak bisa dipisahin gitu. Jadi kayak agama Islam dan busana muslim itu dalam satu diri teteh gitu. Kira-kira kayak gitu. Makanya selalu bilang bahwa busana muslim itu sosial, budaya, dan religius. Karena ya disitulah nggak bisa dipisahin gitu, belajar agama aja atau belajar fashion aja nggak bisa. Jadi harus dua-duanya harus. Ya mudah-mudahan ke depan lah kalau Diktis ya, Kementerian Agama ada membuka fakultas seni budaya, mungkin fashion bisa di bawah Kementerian Agama ya. Kalau sekarang kan masih di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Iya, memang ternyata iya sesuatu yang baru ya, keilmuan yang baru gitu. Jadi agak susah juga gitu. Kita pengennya ada di agama Islam juga ada, tapi ternyata rumpunnya nggak ada. Jadi sampai kesempatan sampai saat ini sih belum ada rumpun seni budaya Islam. Seni budaya itu masuknya ke umum gitu, dan fashion bagian dari seni Islam. Seni budaya ini kan adanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya mudah-mudahan ke depan lah Kementerian Agama juga membuka biar bisa ada fakultas seni budaya Islam. Jadi jangan hanya fashion aja, tetapi juga kayak nasyid gitu ya, kayak misalnya belajar gamelan gitu, gamelan yang lirik dakwah kayak Sunan Bonang itu kan
masuknya di ranah seni ya, di ranah seni budaya gitu. Nah, mudah-mudahan setelah ini prodi ini berjalan, membuka juga pemerintah untuk membuka prodi baru ya di fakultas di agama Islam, di ranah agama Islam ini. Betul betul. Karena memang memang selalu beririsan teh. Ayo ciptakan Iya. ciptakan jalannya. Ya justru itu mungkin perjuangannya di situ. Jadi dengan teman-teman justru karena prodi baru ini ya ternyata Masya Allah dengan prodi baru ini yang tadi nggak kenal dengan teman-teman isi dari Solo akhirnya jadi kenal dengan teman-teman isi dari Solo, kemudian jadi kenal juga dengan teman-teman UNJ Jakarta gitu, kemudian jadi silaturahim lagi dengan teman-teman ISBI yang tadinya kita melihat kok agama tapi kok bisa kemana-mana gitu ya, misalnya bisa kerjasama dengan teman, justru kekuatan kita itu nggak bisa sendiri, itu kita harus bisa menggandeng teman-teman. Dan apalagi ranah fashion itu di seni ya, artinya memang sangat dekat dengan rumpun-rumpun kesenian gitu, dengan teman-teman yang di desain, kemudian teman-teman bahkan teman-teman tekstil ya, teman-teman STT tekstil itu kita juga punya kerjasama di sana. Jadi fashion itu ternyata luas gitu, gak hanya kita membuat desain ya kan, bisa kebayang sama Barina juga nggak cuma ngedesain aja. Nah sekarang kita mau mungkin teteh lebih fokusnya di bidang keakademisian ini gitu. Jadi mungkin lebih banyak konsultan, membuat kurikulum, bantu teman-teman bikin silabus, kira-kira seperti itu. Dan ini silabus tidak hanya di Indonesia ya. Nanti mungkin tanggal 27 itu jadi speakers di Rusia. Jadi berbicara mengenai Batik Wali Songo sebagai media dakwah aplikatif berbasis budaya lokal. Nanti di Rusia itu tanggal 27 ya. Dan itu mereka juga di sekolah Muslim Universitas Islamnya di sana, mereka juga akan membuka sekolah fashion juga tahun depan. Jadi ini adalah dakwah juga bagi saya, Teteh dan teman-teman di akademisi untuk membantu teman-teman di Rusia untuk membuka fashion di sana. Dan sekolah fashion di sana juga sama seperti Indonesia udah banyak, tetapi belum ada yang khusus busana muslim. Padahal muslim di Rusia itu banyak ya, karena memang masuk ke Islam, masuk ke Rusia itu kan masih di 7 Hijriah, jadi justru lebih dulu ya, dan muslimnya juga banyak di sana. Potensi untuk jualan ke sana juga tinggi. Jadi kalau mau bisnis, pasar Rusia ini menjanjikan. Besar ya teh ya, Masya Allah. Iya betul teh, karena memang ya fashion dibilang luas, memang luas teh. Nina sendiri sekarang lagi belajar irisan antara psikologi sama fashion nih teh, belajar ke London. Doain ya teh. Iya, itu memang ada itunya, ada klasternya. Ketika kemarin penelitian yang kemarin, psikologi itu ada hubungannya dengan fashion, ke psikologi behavior. Coba ketika kita pakai baju yang nggak nyaman, pasti kan kita ngerasain ya. Terus apalagi dengan tadi itu yang menuju ke arah Al-Azhar 26 itu banyak banget tentang psikologi, teori-teori psikologi behavior. Kemarin yang COVID ini nulis bareng dengan PhD kandidat, dia memang orang psikologi. Jadi alhamdulillah lolos dapat Scopus karena mungkin dalam satu tulisan agama Islam, kemudian juga orang hadis ya, fakultas dari hadis, dan tapi juga ada fakultas dari psikologi, karena kita lagi ngegabungin nih kalau pakai baju tuh yang ada COVID, mereka nyaman nggak gitu kemarin. Tapi ternyata jadi dilanjutkan di penelitian dana hibah pemerintah nanti tanggal 27 terakhir akhirnya upload, mudah-mudahan aja lolos. Jadi karena ternyata berkelanjutan ya, setelah kita penelitian kan nggak bisa sekali ya, setelah satu berhasil ternyata kita coba lagi. Nah ini mudah-mudahan ada dana pemerintah yang kita manfaatkan, dan pemerintah itu ternyata banyak sekali memberikan bantuan-bantuan dana hibah, ternyata dana penelitian ini banyak banget. Dan karena kan saya kan harus dimanfaatkan ya, baru iya, jadi awalnya kan nggak tahu ya, karena praktisi jadi dosen ini otomatis kemarin tuh 4 tahun jadi dosen tamu, tapi baru diangkat setahun yang lalu, jadi baru aja gitu pas udah diangkat dosen tetap ini ternyata diberikan banyak informasi, dana hibah dan dana penelitian. Sampai kemarin ada loh dengan fashion ini penelitiannya ke Perancis. Jadi banyak banget gitu dana
ada penelitian. Iya, jadi wah kayaknya kalau harus difokusin gitu. Memang kalau misalkan mau penelitian tentang fashion kurikulum, ya udah di bidang ini aja ditekunin gitu. Karena dana-dana hibah ini ternyata halal industri ini dahsyat ya, menyebar kemana-mana. Jadi kemarin sampai Prancis tuh nyari gitu untuk setiap tahun tuh ada loh dana-dana hibah dari Inggris, dari Prancis, kemarin dari Amerika juga, Australia apalagi juga banyak. Jadi wah kalau nggak difokusin kayaknya nggak bisa. Iya, iya baik, luar biasa. Kita nggak selesai-selesai nih Teh karena satu keasikan sendiri ngomongin Oh ini. ya, ya seru Pertanyaan dari banget. viewers sudah Banyak mulai banget banyak yang nih Teh. diceritain. Iya, Iya. ada pertanyaan Teh, izin dari BTF Mall ingin nanya bagaimana pendapatnya Teteh katanya tentang padu padan busana muslimah dengan kaos kaki. Teman-teman berkomentar tidak matching atau tidak cocok dengan busana. Katanya, silakan. Oh iya, kalau itu mungkin tergantung dengan fikih ya. Tapi kan aku buka deh kacamatanya. Kalau misalnya busana muslim itu kan kita mazhabnya Syafi'i ya. Di Indonesia kan banyaknya mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i memang menyarankan kita menggunakan kaos kaki hanya terlihat muka dan telapak tangan saja. Tetapi kalau misalkan kita pakai kaos kaki, tadi juga pakai stocking yang warna kulit aja gitu, jadi nggak terlalu kan kita juga pengennya cantik semua ya dari atas sampai bawah harus match gitu kan. Jadi pakai kaos kaki, apalagi sekarang kita tahu ada satu brand kan yang udah halal juga. Nah kita bisa pakai kaos kaki itu, warnanya juga banyak, cantik. Jadi bisa dipadu-padankan dengan baju kita. Jadi memang harusnya harus pakai kaos kaki ya, minimal stocking tapi yang enggak transparan deh. Kalau misalkan memang pakai sepatu atau pergi keluar, memang kalau memang Syafi'i memang mengharuskannya demikian. Nah, Seperti mungkin itu. juga sebagai tambahan melihat kaidah Islaminya kali ya Teh ya, bukan melalui komentar dari teman gitu ya Teh. Iya, jadi harus tanya lagi ke mungkin ustazah di bidang fikih ya, kalau misalkan mau tanya seperti itu. Tapi minimal gini deh, udah berbusana muslim gitu ya, udah kita cantik sesuai syariat, pun itu udah disyukurin gitu. Karena kita dikasih hidayah ilham untuk menggunakan busana muslim dan kita minta diistiqomahkan untuk selalu menggunakan busana muslim ini, dan kita harus bangga dengan busana muslim ini gitu. Kita harus bangga karena sebetulnya kita lagi agent dakwah sebetulnya dengan menggunakan busana muslim kan. Jadi kita harus bangga dengan busana muslim yang kita pakai karena ada nilai dakwah di situ, dan kita juga menyuarakan kita seorang muslimah gitu kan. Jadi insya Allah kalau kitanya merasa nyaman, merasa cantik dengan busana muslim, aura sekitar kita juga insya Allah juga kita akan menerima aura-aura yang baik. Betul, luar biasa. Terima kasih Teh. Ada pertanyaan lagi dari Endah_Nuswan. Assalamualaikum Bu Nina dan Bu Indria. Waalaikumsalam. Bu Indria, terkait dengan baju takwa, bagaimana mendesain baju takwa selain memiliki keunikan namun terhindar dari istidraj? Baju takwa itu kan berarti kayak baju koko ya. Kalau misalkan yang sekarang perhatikan desain baju takwa itu kan lurus ya sebenarnya, lurus, tidak ada potongan karena memang garis busana muslim itu kan sebetulnya bajunya itu cuman baju apa namanya tunik ya kan, kemudian abaya dan gamis, hanya itu untuk busana muslim, hanya 3 desain. Kemudian ketika baju koko itu kan berarti baju takwa, baju yang digunakan oleh Sunan Kalijaga itu ya, konsep-konsepnya seperti itu. Jadi lebih gampang kok karena nggak ada potongan pinggang atau apa, tinggal lurus, tapi cukup diperhatikan itu bahan. Jadi ketika kita menggunakan mendesain busana muslim itu, perhatikan bahan. Tanyakan kepada produser bahan ini apakah ini halal apa enggak. Itu sudah mulai kita aware mulai sekarang, karena nilai keberkahan ketika kita jualan juga akan ditanyakan juga dari bahan yang akan kita pakai. Jadi seperti makanan ya, seperti makanan itu ketika dimakan kita harus tahu kan dari mana. Nah pakaian juga sama, walaupun kita nggak dimakan kita pakai, tapi itu juga ada nilai harus halal. Apalagi kita pergi ke masjid masih pengajian gitu kan, Allah tuh hanya akan menerima hal-hal yang baik dan hal-hal yang halal. Jadi sekarang udah mulai naik lagi nih, kita harus mulai aware dengan bahannya ini halal apa enggak. Semoga terjawab Mbak Endah.
Kemudian dari Gifai, Assalamualaikum, mau tanya nih Mbak, mengenai pendidikan Islam yang mengutamakan kesahajaan, bagaimana menerapkan dalam berbusana muslimah, Ya, kesederhanaan dalam busana berbusana muslim muslimah. betul. Nah, itu baik lagi ke dalam diri kita ya, ke dalam pribadinya. Ketika memang Allah juga di dalam hadis-hadisnya Rasul juga kan tidak menyuruh ya, tidak ada suruhan kita bermegang-megang atas busana itu baik lagi niatkannya seperti apa. Tetapi kan Allah juga mencintai hal-hal yang keindahan ya, bahkan ada salah satu sahabat Rasulullah yang selalu mengenakan baju yang baik. Kemudian salah satu ulama kita di zaman dahulu namanya Abu Hasan Sajili, kemudian mungkin pernah mendengar Al-Hikam ya, penulisnya Ibnu Athaillah, beliau itu selalu menggunakan pakaian bagus loh. Jadi walaupun beliau sufi, walaupun beliau tasawuf, beliau selalu menggunakan pakaian baik. Kenapa? Karena menurut beliau, ketika kita menggunakan pakaian baik yang sesuai dengan kaidah-kaidah ya tentunya, itu merupakan salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah. Nah, jadi karena dengan pakaian indah, dengan pakaian baik, dengan sederhana, bukan dilihat dari mahalnya ya, itu akan berpengaruh kepada diri kita juga, pengaruh kepada jiwa kita juga, dan itu juga seolah-olah kayak ada orang senang dengan melihat baju kita gitu ya, sesuai dengan kepribadian kita gitu. Dan itu juga salah satu nilai dakwah. Jadi kalau misalkan justru dengan baju-baju yang bagus ya, Indonesia itu kan terkenal dengan desainnya memang yang cantik-cantik ya, berbeda dengan negara lain. Itu kan dipengaruhi oleh budayanya gitu. Udah budaya Indonesia memang sangat beragam, kemudian orang Indonesia yang memang lebih ekspresif gitu, dan itu adalah salah satu ciri khas dari gaya-gaya Indonesia gitu. Jadi justru itu adalah kekuatan kita. Jadi tergantung dari niatnya sih, baik lagi tergantung pada niatnya. Justru kalau misalnya niatnya kita dengan pakaian bagus ini, kita biar orang senang melihat kita, kan jadi ibadah buat kita. Kalau teteh pribadi sih seperti itu, dan mengikuti dari ulama Asal-Jiri tadi ya, yang selalu menggunakan pakaian baik, yang selalu menggunakan pakaian bagus, dan beliau juga selalu menggunakan kendaraan yang baik di saat hidupnya, karena menurut beliau berbusana baik, makan di tempat yang baik, berkendara yang baik itu adalah, dan belajar agama gitu kan, menurut beliau itu adalah salah satu bukti bersyukur kepada Allah. Saya kira seperti itu. Luar biasa. Semoga terjawab ya Mbak. Kemudian saya ada lagi dari Dian Kris Hadi. Assalamualaikum Mbak Nina dan Mbak Indri. Waalaikumsalam. Model seperti apakah yang cocok untuk guru madrasah katanya, yang tetap ingin tampil bersahaja tetapi keren? Iya. Kalau buat guru madrasah itu kan banyak muridnya nih, mau anaknya masih kecil ya. Madrasah kan ada kelas 1, kelas 2, 3 sampai 6 ya kan. Ya saya nggak tahu guru madrasahnya di kelas yang mana, tetapi ketika di sekolah itu kita selalu berinteraksi dengan murid-murid ya. Jadi pergunakan yang pertama itu bahannya yang nyaman. Kalau model kayaknya lebih enak pakai gamis, atau kalau enggak baju kayak atasan bawahan, jadi bawahannya tunik, bisa rok ya, bawahannya bisa rok, atau mungkin celana tetapi lebar, atasannya itu tunik, jadi dan tuniknya itu di atas lutut, jadi walaupun misalkan dia pasti kejar-kejar nih, ngajar bolak-balik kelas seperti itu, jadi tetap nyaman. Yang pertama itu memang bahannya mungkin ya harus katun misalnya, yang nyaman bahannya. Dan orang Indonesia itu kan senang pakai gamis ya, gamisnya itu yang bisa didesain lebih ada modifikasinya, tetapi potongan atau desain bajunya itu tetap gamis, tunik atau abaya, kayak itu lebih pas. Semoga terjawab Mbak. Dari Hodijah 119 nih Teh, katanya mau tanya seberapa penting adanya fashion show busana muslim atau adanya ajang pencarian bakat muslimah dengan memakai busana muslim dalam menyiarkan dakwah busana muslim di mata dunia. Ya, itu juga salah satu media dakwah ya sebetulnya. Tetapi kalau misalkan secara syariat nih, kita mau lihatnya secara syariat atau secara fikih, awalnya kan memang di muslim juga, di budaya muslim nggak ada ya busana fashion show. Fashion show itu kan kita mengikuti budaya barat gitu kan. Tetapi kalau misalkan kita ngelihat itu tidak diadakan, berarti yang ada itu kita hanya melihat busana yang bukan muslim gitu kan. Justru ini adalah suatu momentum ya, biar kita itu
masyarakat diingatkan dengan budaya busana muslim itu. Dan memang sebaiknya ke depan ketika fashion show busana muslim kita memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Misalkan antar penonton, kalau misalkan nggak mungkin nih nggak ada laki-laki karena harus ada kameramen atau apa, minimal pada saat nonton fashion show-nya itu dipisah duduknya, laki-laki dan perempuan dia tidak dalam satu bareng gitu kan. Kalau misalkan memang secara mau kita mau bicara fikih mah memang nggak ada kan busana muslim, dan kita tidak boleh mempertontonkan sesuatu gitu kan di depan yang bukan muhrim, itu akan kita nggak ke sana gitu, kita tidak berbicara itu. Mungkin ada ahlinya yang lebih bisa berbicara kapasitasnya di bidang itu, tetapi kita melihat bahwa dengan fashion show ini kita memperlihatkan kepada dunia karya desainer dari Indonesia, karya desainer dari negara lain, itu adalah ada nilai kebudayaan yang disampaikan oleh setiap negara, ada nilai silaturahimnya, ada nilai bisnisnya, ada nilai dakwahnya, ada nilai pendidikannya. Justru kan berarti keuntungannya lebih besar daripada kemudaratannya kan. Artinya berarti kita mengambil di dalam busana muslim ini ada nilai tasawuf sosial. Seperti yang disampaikan almarhum Kiai Mahfuz, artinya adalah ini diperbolehkan. Dan itu memang kalau misalkan pun boleh, sebaiknya memang ke depan, karena kita berbicara busana muslim itu berarti kan ada aturannya. Jadi ketika fashion show sebaiknya yang nonton perempuan aja, atau kalaupun misalkan tidak mungkin seperti itu dipisah duduknya laki-laki dan perempuan, kira-kira seperti itu. Dan memang lebih baik sih perempuan aja ya. Tapi sih berharap ke depan tidak hanya dari kajian secara bisnisnya aja yang dilihat, tetapi fikihnya juga udah mulai diterapkan. Karena sejauh ini mengikuti acara fashion show di US, beberapa kali diundang komunitas muslim yang ada di Seattle, komunitas muslim yang ada di Atlanta. Bukan orang Indonesia yang mengundang loh, tapi komunitas muslim Amerika yang mengundang. Itu mereka ketika fashion show tuh betul-betul perempuan semua. Jadi memang laki-laki nggak boleh ikut nonton di situ. Jadi semuanya kameramen, dari sampai yang fotografer, dari semuanya itu yang nonton adalah perempuan. Dan padahal itu di US gitu loh. Jadi ketika di Indonesia harusnya itu ditanamkan juga, justru dari kita itu bisa dimulai. Iya. Seperti itu. Ya, seperti itu Mbak Hotija, terima kasih. Kemudian dari Fadila.food, mohon dijelaskan lagi keterkaitan busana muslimah dengan psikologi tadi dikaitkan dengan kepercayaan diri dalam memilih mode fashion yang sederhana namun tetap sesuai kaidah. Ya itu tadi di dalam teori fashion itu ada enam gaya ya. Ada salah satunya itu ada gaya arty offbeat, ada gaya sporty, kemudian ada 6 gaya, saya lupa ya, berbagai gaya. Dan itu gaya-gaya itu memang mempengaruhi terhadap kejiwaan. Jadi ketika aku menulis jurnal yang tentang batik COVID endorphin, sebenarnya meredam kecemasan. Jadi dalam kondisi di awal COVID yang kita ketakutan, yang kita ngerasa cemas ya, takut tertimpa penyakit inilah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, berpikir bagaimana nih peran busana dalam bisa mengurangi kecemasan itu gitu. Akhirnya kita berkolaborasilah dengan tadi itu PhD kandidat dari bidang psikologi ya kan, kemudian dari ilmu hadis, karena di dalam satu hadis disebutkan bahwa ketika wabah datang ke satu negeri itu, di dalam hadis tersebut ya, dalam sebuah hadis yang sahih itu biasanya 2 tahun. Nah, jadi kemarin kita kerjasama nulis dengan ahli hadis itu, kemudian psikologi, dan ternyata motif-motif di dalam pakaian itu sangat mempengaruhi terhadap kejiwaan orang yang memakainya. Nah, itu mungkin nanti kaitannya ranah-ranah orang psikologi itu yang lebih bisa menggali lebih dalam ya, karena ternyata itu sangat mempengaruhi juga terhadap mood. Jadi ketika kita berpakaian yang sesuai dengan jiwa kita, nah itu juga harus kita tahu karakter kita tuh di mana, itu harus kita tahu juga. Jadi pakaian kalau Teteh kan lebih ke sporty ya orangnya, jadi gaya-gayanya, desainnya juga lebih gaya-gaya sporty seperti itu. Itu juga ketika memakai yang tidak gaya yang di bidang sporty itu gak enak gitu, gak nyaman. Nah itu mungkin personal tuh harus tahu dulu gaya kita di mana, baru setelah itu kita kembangkan. Kemudian itu di situ ada warna, ada spektrum warna juga mempengaruhi terhadap mood ya, dan itu juga mempengaruhi terhadap endorfin loh. Endorfin itu hormon yang keluar di otak kita
ketika kita bahagia. Jadi ketika dalam sehari-hari ya, walaupun COVID seperti ini, di rumah tuh Teteh selalu menggunakan pakaian bagus, nggak pernah pakai baju rumahan. Dan itu dari dulu, dari memang orang tua juga nggak pernah walaupun di rumah nggak boleh pakai daster, itu nggak boleh. Jadi selalu gaya, jadi selalu bajunya seperti ini walaupun di rumah gitu. Dan ternyata itu menstimulasi kita selalu semangat. Jadi selalu ada ide-ide kreatif dengan baju yang kita pakai, kira-kira seperti itu. Dan itu masih harus banyak sekali ya digali dengan orang-orang psikolog mungkin ya. Ternyata kaitan busana ini sangat dekat sekali dengan psikologi behavior itu tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi coba perhatiin deh, karakter busananya orang Malaysia kan sama orang Indonesia beda. Dan itu juga mempengaruhi terhadap sikap-sikap mereka seperti itu. Wah, pokoknya kalau udah berbicara ranah fashion dengan psikologi itu jadi panjang deh pokoknya. Mungkin itu betul. ada expertnya yang akan berbicara di bidang itu. Iya, siap. Masya Allah. Teteh nggak terasa sudah ngobrol 1 jam. hampir Ya. 1 jam, nggak kerasa, luar biasa. Silakan Teh, mungkin ada tips-tips nih untuk NN profesional di rumah terkait dengan fashion dan dakwah ini. Ya, pertama mungkin saya pengen menyampaikan bahwa dengan lewat busana muslim ini kita sama-sama menjadikan diri kita bersyukur dengan kita mengenakan busana muslim. Kemudian kita juga harus bangga kita sebagai muslimah dan tunjukkan bahwa kita adalah agen dakwah. Jadi sampai berpakaian busana muslim itu yang juga yang baik, karena di situ ada nilai itu tadi, dan nilai pendidikannya, dan nilai dakwah, dan itu sama aja dengan mengajak orang lain. Ketika orang lain senang dengan busana yang kita pakai, sama aja dengan kita secara tidak langsung sebetulnya mengajak orang juga menggunakan busana muslim juga. Dan yang satu lagi perlu diingat, kita sama-sama memajukan perekonomian Indonesia dengan membeli produk-produk dan para karya-karya para desainer Indonesia yang sangat banyak, yang sangat beragam desainnya, yang sangat kaya dengan nilai-nilai budaya juga kita. Karena kalau misalkan busana muslim ini dibeli orang Indonesia, karena pasar utama busana muslim itu Indonesia, kemudian pengguna busana muslim terbanyak itu Indonesia, dan itu dipakai oleh kita, orang Indonesia membeli para karya-karya desainer Indonesia, insya Allah perekonomian kita membantu kontribusi desainer perekonomian Indonesia ini, kita ikut membantu berkontribusi di situ. Jadi ketika kita menggunakan busana muslim ini banyak banget kita mengajak orang mendidik dengan busana muslimnya, kita mengajak orang berdakwah juga ikut menggerakkan perekonomian lewat busana muslim itu sendiri. Jadi nilainya sangat banyak gitu ketika kita menggunakan busana muslim ini. Dan mudah-mudahan berharap kalau misalkan ada teman-teman yang senang dengan busana muslim ini dan ingin sekolah lagi dan ingin membuka sekolah fashion gitu ya dimanapun, sangat senang sekali membantu, baik itu lembaga formal maupun lembaga non formal. Dan mudah-mudahan tidak hanya di akademis, tidak hanya di praktisi saja, tetapi Indonesia juga dikenal dengan memiliki sekolah-sekolah formal dan non formal di bidang spesialnya di bidang Islamic fashion ini. Jadi kita bisa mentransfer ilmu ya ke luar negeri juga. Tidak hanya barangnya aja ditransfer, tapi kita juga bisa mentransfer ilmu, insya Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan Teh apa yang dilakukan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya, sehingga selalu jadi masuk terus nih manfaatnya ke Teteh dan keluarga. Amin. Matur nuwun, terima kasih Teteh atas waktunya. Mudah-mudahan mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan keberkahan dalam menebar ilmu kemanapun. Terima kasih Teh. Salam hormat Nina, salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, tadi sudah ngobrol dengan Ibu Indria Ardani terkait dengan bagaimana sih berbusana muslimah agar menjadi sarana dakwah nih bagi yang melihatnya. Apabila tadi para NN profesional semua ada yang belum sempat nonton,
yang dipaparkan oleh Ibu Indriani tadi terkait tema, maka bisa nonton lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Setelah ini langsung di-upload nih di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Luar biasa sekali tadi, banyak insight menarik yang beliau sampaikan. Dan untuk teman-teman yang tadi penasaran nih tentang fashion dan psikologi behavior, doakan saya ya, sekarang lagi belajar tentang itu supaya bisa terus memberikan value kepada para NN profesional semua, bisa lebih menggali, mengenali, dan bisa lebih pas mendesain sesuatu sesuai dengan kebutuhan para NN profesional semua. Doakan saya mudah-mudahan bisa segera lulus dan lanjut untuk terus memberikan manfaat kepada para NN profesional semua. Terima kasih atas yang sudah support sore hari ini. Sekarang waktunya kita mengumumkan nih siapa aja yang menjadi pemenangnya sore hari ini. Yang pertama yaitu Yifai, pertanyaannya, Assalamualaikum, mau tanya nih Mbak Nina mengenai pendidikan Islam yang mengutamakan kesahajaan, bagaimana menerapkan dalam berbusana muslimah. Selamat ya Yifai. Kemudian pemenang kedua adalah Khadijah 119, pertanyaannya, seberapa penting adanya fashion show berbusana muslim atau adanya ajang pencarian bakat muslimah dengan memakai busana muslim dalam menyiarkan dakwah busana muslim di mata dunia. Selamat kepada Khadijah 119 dan Yifai. Silakan untuk mendapatkan hadiahnya masuk ke Instagram Nina Nugroho Store. Di bio terdapat link yang bisa diklik untuk langsung terhubung kepada para sales advisor kami. Dari sana nanti akan dibantu bagaimana caranya. Terima kasih sekali lagi saya haturkan kepada para NN profesional semua yang sore hari ini telah mensupport acara NN Solution seperti biasanya yang hadir setiap hari Rabu dan Sabtu jam 4 sore. Jangan lupa nih NN profesional semua nanti tetap hadir ya di hari Rabu jam 4 sore. Insya Allah kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa juga yaitu Ibu Arzeti Bildina. Beliau adalah anggota DPR dan juga mantan model nih. Wah pasti dekat sekali dengan dunia fashion. Baiklah, terima kasih para NN profesional semua. Saya Nina Nugroho undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari saya. Insya Allah nih akan belajar terus ya. Saya pamit undur diri sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.